Contoh bank syariah. Contoh bank syariah. Yang tahu bank syariah? Bank syariah tertua itu di Indonesia itu adalah Bank Muamalah Swasta ya. Yang negerinya yang baru dibentuk paling Bank Syariah Indonesia. Nah, apa bedanya syariah dan konvensional? Yang membedakan ini adalah terletak dari sistem bunga. Kalau konvensional ini mengandung sistem bunga, kalau syariah itu tidak mengandung sistem bunga. Ini syariah tidak mengandung sistem bunga ya. Yang adanya adalah sistem kebiasaan. Sistem jual beli. Dan sistem perbankannya didasarkan atas landasan Islam. Lembaga perbankan ada dua ya, konvensional. Nah, secara umum bank itu dibagi jadi tiga jenis bank. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank perkreditan. Secara umum ada tiga. Bank sentral itu bank apa? Di Indonesia ada bank sentral, bank apa? Bank yang kemarin di video bank sentral yang dibentuk tahun 15 Desember 1951, Bank Indonesia. Nah, bank sentral ini cuma satu di Indonesia, itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi bank sentral karena dia satu-satunya induk dari bank yang ada di Indonesia. Semua perbankan di Indonesia harus tunduk pada regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia. Semua uang yang ada di perbankan di seluruh Indonesia itu mereka harus setor ke Bank Indonesia dan mereka juga harus kambingnya dari bank. Yang kedua ada bank umum. Kalau bank umum ini yang bank yang dikenal semuanya, baik itu bank berbentuk syariah atau konvensional, semuanya itu akan masuk ke dalam bank, kecuali bank perkreditan. Kalau bank perkreditan pernah dengar nama BPR? Dan pernah lihat dia BPR? Pernah lihat di Kalimantan BPR? Bank perkreditan rakyat. Kalau bank umum semuanya nabung di situ. Kemarin dia kata saya nabung di bank. Nah, bank itu meminjamkan uangnya ke nasabah yang lain kan. Nanti dari nasabah itu dapat keuntungan berupa bunga ke bank. Ya. Dari bank saya pun ada bunganya walaupun nggak sebesar bunga kredit. Nah, kalau di bank perkreditan ini tidak ada bertahan untuk tabungan itu kan. Tabungan itu tidak ada. Bank perkreditan itu khusus untuk kredit pinjam. Tabungan deposito itu mana? Khususnya deposito ya. Tabungan untuk bank tertentu ada tapi nggak terlalu ini lah. Yang jelas deposito ada. Tapi kalau bank umum ini semua ada. Kredit ada, deposito ada, nabung bisa. Bahkan fiturnya lebih lengkap, kartu ATM di sini ada. Kalau bank perkreditan biasanya tidak ada. Ya, kartu ATM ya. Kartu ATM juga. Nah, yang kalian tahu bank di Indonesia ada apa aja sih? Ada bank apa aja di Indonesia? BNI terus BRI terus BNB, terus apa lagi? Oh, BTPN. BSI, BTPN ada. BSI, terus apa lagi? BI. Oh, BI itu bank sentral ya. Enggak, kita nggak bisa ada ke BI. Selain ini apa lagi? Bank terbesar yang satpamnya lama-lama, BNI, BJB,
Jadi udah lagi. PNM, listrik, PNM, bukan perbankan, lagi BCA, Mandiri, Cbank, oke. M-Banking, oh M-Banking itu dana apa? Oke. Ada BNI, BCA, Mandiri, Cbank, ya. Bank juga terbagi menjadi dua ya, tiga. Bank secara kepemilikan nih, bank itu dibagi menjadi tiga. Ada bank pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta. Dan yang ketiga, bank milik asing. Nah, di antara sini nih, yang punya pemerintah yang mana aja? Bank milik pemerintah artinya bukan semuanya milik pemerintah ya. Tapi kepemilikan sahamnya itu 51% itu milik pemerintah. Kalau swasta ada bagian dari pemerintah itu ada, tapi kepemilikan sahamnya di bawah 51%. Jadi kalau misalnya kalian punya perusahaan, kalian punya saham 51%, berarti perusahaan itu milik kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya perusahaan, kalian punya saham cuma 5 atau 6%, kalian bukan pemilik. Atau jangankan 5-6%, 49% ya, kalian punya saham perusahaan itu. Yang 51%-nya punya orang lain. Kalian paling gede sahamnya 49%, tapi tetap perusahaan itu bukan perusahaan kalian. Tapi kalau ada 51%, berarti itu milik kalian. Ya. Nah, milik pemerintah itu memiliki saham 21%. Di sini yang milik pemerintah itu ada BNI, BRI, BSI, Mandiri, BJB pun ini termasuk bank pemerintah, tapi pemerintahnya pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Kalau yang BNI, BRI, BSI, Mandiri itu pemerintah pusat, tapi kalau BJB itu pemerintah daerah. Nah, kalau swasta, apa aja yang swasta? Swasta artinya kepemilikannya 51% dimiliki oleh pribadi, ya, oleh perseorangan atau kelompok. Itu swasta. Tadi, kalau yang pemerintah 51% yang milik pemerintah, kalau yang swasta dibalik 51% yang milik pribadi atau kelompok. Nah, sini yang termasuk swasta, BCA, Cbank, ini masuk ke. Nah, pemilikannya asing. Milik asingnya gimana maksudnya? Milik asingnya gimana maksudnya? Milik semua orang. Ya, kalau bank swasta tadi 50, ini kan pemerintah 51%, 51%-nya ini milik pribadi ya, pribadi atau kelompok. Kalau yang asing ini sama 50%, itu milik sini siapa? Orang luar negeri. Jadi banknya udah ada di luar negeri sebenarnya. Di Indonesia mah cuma Jepang. Kayak BNI, ada BNI Hongkong, BNI New York, BNI Abu Dhabi. Itu BNI, Bank Negara Indonesia, punya Indonesia, tapi banknya ada di luar negeri. Nah, di mereka Bank BNI itu adalah bank asing. Di Indonesia ada namanya Nobu, itu bank milik Singapura. Maybank itu milik Singapura. Malaysia. Maybank Malaysia. Ada juga bank Mandiri milik Indonesia. UOB itu adalah bank milik asing. Intinya gini, kalau melihat bank asing ya, banknya ada dulu di luar negeri, baru ada di Indonesia. Kalau bank swasta ada di Indonesia, bisa di Bali ada. Ya BCA yang punya
yang Bang Kopin kan diambil alih oleh Korea. Nah, ini juga sekarang menjadi bank asing. Asalnya bank swasta, sekarang menjadi bank asing. Bang Kopin ya, Bang Kopin diambil alih oleh Korea. Jadi tidak ada pertanyaan? Ada di Indonesia ini mana? Biasanya di kota-kota besar. Jarang di kampung-kampung. Jangankan bank asing, bank swasta pun jarang berada di wilayah-wilayah selain perkotaan. Karena market pasarnya memang orang-orang atas, orang kelas menengah ke atas. Dibandingkan bank BUMN lebih banyak menjangkau BUMN atau BUMD ya, BJB itu BUMD itu banyak di wilayah-wilayah daerah-daerah. Kenapa? Itu karena untuk menjangkau seluruh masyarakat, bahkan menjadi salah satu penyalur bantuan sosial kan. AIP salur ini sama apa? Lewat PP pakai bank apa? BRI. Salah satu fungsi dari bank milik pemerintah itu salah satunya penyalur bantuan untuk masyarakat. Makanya penyebarannya sampai masuk ke wilayah-wilayah yang kecil, wilayah-wilayah terkecil, wilayah-wilayah pedesaan itu masuk. Oh, bank swasta. Daerah kamu ayo BCA. Ada BCA daerah kamu? Ada. Di mana BCA ayo? Ada. Di dekat sini itu mana? BRI. Pernah dengar nama Nobu? Maybank? Maybank yang warnanya kuning ada gambar harimau-nya? Belum. Nobu yang warnanya merah ada gambar singanya, lambangnya. UOB warnanya biru, UOB digaris kayak gitu. Kalau di perkotaan ya, Nobu, Maybank, UOB itu banyak bank asing. Karena fokusnya itu untuk masyarakat kelas atas dan untuk corporate. Misalnya perusahaan ingin membutuhkan modal untuk membangun satu kantor baru, biasanya pinjamnya dari yang asing juga. Kalau misalnya asing itu biasanya persyaratannya lebih mudah, bunganya juga lebih mudah. Karena yang asing ini menurut KBI sih cuma untuk bunga dia nggak ada sama dia. Makanya dia bunganya kadang bisa lebih murah daripada yang di lagi. Oke, ini ada pertanyaan? Tambang ya, kemarin kan sudah sejarah tambangnya video. Nah, selain lembaga keuangan perbankan, ini udah ya, apa sih ya? Selain lembaga keuangan perbankan, ada lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan yang non lembaga keuangan non perbankannya kayak gimana? Lembaga keuangan non perbankannya kayak gimana? Yang tahu? Lembaga keuangan non perbankan? Ada yang pernah dengar istilah leasing? Ada yang pernah dengar istilah leasing? Leasing, tahu leasing kan? Tahu. Leasing apa? Pengelolaan usaha rencananya kayak gini, lunas. Lunas. Ya, kalau terkenanya leasing itu tukang narikan motor ya. Kendaraan. Padahal bukan. Leasing itu bukan yang nariknya ya. Tapi leasing itu justru dia yang membiayai. Ketika kita gagal membayar ya wajar ditarik. Ada beberapa contohnya leasingnya kayak gimana? Ada EDF, ya, Adira, apalagi banyak ya leasing. Kalau kita mau mengajukan kendaraan, motor, mobil, nggak punya duitnya, ambil kendaraan, leasing. Leasing itu non perbankan. Nah,
tapi menjadi salah satu lembaga keuangan. Dan leasing ini mulai menjamur ketika masa pemerintahnya SBY. Sebelum SBY ada, sebelum SBY menjabat, kalau kita mau beli kendaraan itu wajib cash, nggak bisa kredit. Bisa kredit, jadinya ke bank. Tapi kalau di bank, kayak ketika 2000 mulai 2005 ke atas, leasing mulai berkembang, kendaraan bisa ngambil kredit, menjual EPF, Adira, terus Astra. Ini kendaraan bermotor semuanya. Dua apa lagi? Dari leasing, lembaga keuangan, bank, apa lagi? Lembaga keuangan itu yang berhubungan dengan uang tapi bukan bank. Legal ya kalau pakai emok. Kalau pakai emok yang legal ya. Nggak ada pakai emok yang legal. Semua pakai emok legal. Emang apa ilegal? Legal karena tidak ada perizinan dari pemerintah. Tapi nanti tidak ditanamkan. Kenapa banyak? Banyak orang yang mengusulkan. Masyarakat butuh uang. Ayah datang rentenir. Bang Emok itu rentenir ya. Rentenir berkedok yayasan atau berkedok perusahaan. Itu Bang Emok. Keberadaannya diakui tidak? Tidak. Itu bukan lembaga yang legal. Ada yang pernah dengar istilah asuransi? Ada yang pernah dengar istilah asuransi? Apa asuransi teh? Apa asuransi teh? Asuransi? Asuransi teh apa? Asuransi teh? Eka, asuransi apa Eka? Ki, asuransi apa Ki? Asuransi menjadi asuransi apa ini? Rik, pernah dengar tapi nggak tahu perusahaan asuransinya ada yang tahu nggak contohnya? Mana tahu? Asuransi ini salah satu perusahaan yang menjamin. Kalau kita hitungannya asuransi kesehatan berarti menjamin kesehatan. Ketika kita sakit, uangnya cair. Atau yang menjamin kematian. Kalau misalnya kita meninggal, dapat duit, keluarganya, bukan kitanya, kan? Ketika kita ikutan asuransi kematian, ketika kita meninggal, yang dapat uangnya siapa? Keluarga atau ahli waris. Banyak orang. Kan nggak pakai dong. Asuransi banyak ya. Salah satunya asuransi itu yang terkena Prudensial. Ada asuransi lagi. Apa lagi? Prudensial. Kalau yang pemerintahnya ada asuransi yang pemerintah punya apa? BPJS. Itu asuransi kan. Bedanya kalau misalnya Prudensial kita bayar premi 10 tahunan misalnya. Kita bayar setelah 10 tahun oke balik lagi. Dengan ada perhitungannya lah. Entah itu 100% atau ada bunganya atau barang berkurang. Yang jelas ada perhitungannya lah. Kalau asuransi BPJS kesehatan kita bayar premi aja. Kalau nggak dipakai-pakai ya udah ambil saja. Cuma ada lagi kayak Manulife, BNI Life, terus MNC Life, pokoknya yang ada life belakangnya itu biasanya asuransi. Apalagi yang berhubungan dengan uang tapi bukan bank. Lagi yang berhubungan dengan uang tapi bukan bank.
yang sebenarnya? Perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiunnya kayak gimana contohnya? Pemerintah punya nggak perusahaan dana pensiun? Punya, hanya pemerintah punya banyak ya. Ada Asabri. Oh, Asabri itu ASN di bawah Kemenhan, semuanya Asabri. Ada Taspen. Kalau dulu biasanya Taspen. PNS. Selain Taspen ada apa lagi? BPJS, tenaga kerjaan. Ada dua ya. BPJS yang ini BPJS kesehatan, kalau yang ini BPJS ketenaga kerjaan. Ketika umur kita masuki masa pensiun, maka uangnya bisa dicairkan. Biasanya ada pengembangannya di BPJS. Kalau di BPJS ketenaga kerjaan jumlahnya itu 6% per tahun. Artinya kalau misalnya kita rajin menabung sebulan 300.000 dalam 30 tahun. Jangan jauh-jauh hitungan tahun. Saya yang sudah 9 tahun karena BPJS ketenaga kerjaan dalam 9 tahun adalah nominal 59. Cuma 9 tahun, bayangin kalau 30 tahun. Makin lama uangnya akan semakin besar. Ada lagi yang keempat apa? Yang berhubungan dengan uang, tapi bukan bank. Apa lagi? PNPM. Trading apa trading? Apa? Trading. Trading, oke, bagus. Tradingnya apa? Berhubungan dengan saham, bursa, efek. Indonesia dulu mengenal dua bursa efek, ada bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Sekarang disatukan sejak tahun 2018 ya. Bursa efek disatukan menjadi bursa efek Indonesia. Semua saham yang diperjualbelikan ada di sana. Ada saham, satu saham itu paling murah itu Rp50, paling mahal itu saham sekarang itu sekitar 18.000, IHSG itu sekitar 6.000-an. Nah, kalau kalian pengen memiliki perusahaan bisa. Beli di mana? Bursa efek. Syaratnya apa? Nih, untuk membeli bursa efek, admin. Bursa efek itu tempat beli apa? Saham. Tempat beli saham. Minimal harga saham berapa? Nggak tahu. Tadi minimal beli saham harganya berapa? Lagi naik. Berapa harga saham termurah? Per lembarnya? Harga saham termurah itu adalah Rp50. Ketika perusahaan open public masuk ke bursa efek, biasanya saham termurahnya itu adalah Rp50. Bisa kita beli satu lembar nggak bisa? Minimal pembelian saham itu adalah 10 lot. Minimal pembelian saham itu 10 lot ya. 10 lot. Satu lot itu sama dengan berapa? Satu lot kan 5 rim. Satu rim itu sama dengan 500 lembar. Jadi kalau misalnya kalian mau beli saham yang harganya 50, sekali beli saham kalian minimal harus mengeluarkan uang sekitar 2 juta. Kenapa? Rp50 kali 500 lembar aja udah berapa? 50 kali 500 terus berapa? Berapa? 4.000? 25.000 ya? 25.000. Ya. Kalau misalnya ini satu rim 500 lembar kali 25.000 kan? Satu rim itu 25.000
kali 5 berapa? 25.000 kali 5. Ada kaliannya? 125. 125. Benar? Kali 10. Tambah nomor 1. Nah, minimal keluarnya kalian 1.250. 1.250 minimal sekali pembelian. Itu teh baru 10 lot. Kira-kira berapa jumlah lembar saham yang ada di perusahaan? Banyak ya? Kalau kalian punya 1 miliar lembar saham aja, itu tuh belum nyampe 10%. Pernah kan si siapa? Yang YouTuber yang suka ngebahas ekonomi, Timothy, dia punya saham BCA 2 miliar lembar, 2 miliar lembar setara dengan 100 sekian miliar, ya di atas 200 sekian miliar. Itu tuh dia cuma baru punya 2 atau 3% saham BCA. Dia mulai uang untuk membeli 1 sampai 2 miliar lembar saham, bagi berapa? Itu kan baru sekitar 2 sampai 3%. 2-3% saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oh ya, kalau misalnya kalian ingin punya satu perusahaan kayak BCA, berapa uang yang harus dikeluarkan? Kalau 200 miliar aja baru sekitar 2%. Jadi kalau pengen mendapat minimal 5%, kali 20. 200 miliar kayak 20. 5 triliun lebih. 5 triliun lebih. Itu valuasi dari perusahaan. Oke, bursa efek. Ngomongin saham tadi itu di bursa efek. Apalagi yang berkaitan dengan keuangan? Apalagi? Sponsor Liga 2 sponsor apa? BRI mau Liga ini. Liga 2 saat sponsor apa? Sponsor Liga 2 main bola. Warna hijau, abang mati makan. Liga 2 apa sponsornya? Pegadaian termasuk lembaga keuangan non-bank. Pegadaian mah cuma nerima barang, sama mereka diukur berapa, mereka ngasih uangnya ke kita. Kalau nggak dibayar, ya barangnya laku, tinggal agak dikit. Butuh duit, yang buka handphone, bikin ke pegadaian. Emas apa gitu, pegadaian. Ya, apalagi satu pegadaian. Dulunya pakai KTP. Yang di sekolah kita ada berkaitan dengan keuangan. Oh, itu TU, kantin, operasi. Mau operasi itu pakai koperasi itu bukan lembaga keuangan, tapi dia berkaitan dengan uang. Karena dia sudah beli, ada nasabah menyimpan uang di situ, ada iuran wajibnya. Nanti di akhir tahun ada rapat akhir tahun, RAT, ada rabat keuntungan. Berapa keuntungan dari koperasi itu? Nanti dibagi merata kepada seluruh. Tergantung berapa besar simpanan wajibnya dan berapa besar pinjamannya. Biasanya kalau misalnya koperasi simpan pinjam, yang besar pinjamannya, yang besar simpanannya, itu yang rabatnya semakin kecil tabungannya, semakin kecil pinjamannya, biasanya juga rabatnya semakin. Itu koperasi. Siapa bapak koperasi Indonesia teh?
Siapa bapak koperasi Indonesia? Koperasi cuma ada di Indonesia ya, ada di luar negeri. Sistem koperasi. Siapa bapak koperasi Indonesia? Bapak koperasi Indonesia siapa? Wakil Presiden pertama Indonesia siapa? Wakil Presiden Soekarno. Wakil Presiden siapa? Muhammad. Bapak koperasi Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Sekarang kan lagi digencarkan lagi yang koperasi merah putih. Merah putih itu karena koperasi ini selain sebagai lembaga keuangan non bank, dia itu sebenarnya bisa jadi salah satu komunitas. Kalau misalnya nelayan, ada AMFRES kan, Koperasi Nelayan Merah Putih. Jadi hasil tangkapan ikan dalam koperasi nanti dilelang di koperasi itu, keuntungan yang masuk ke koperasi nanti dibagikan ke rata koperasi. Jadi dia lebih simpel dari bank, hampir sama seperti bank tapi lebih simpel dalam pengelolaannya. Kalau bank, kalau misalnya pinjam, emang kalau bank pinjam bisa gede, kalau koperasi pinjam nggak bisa gede. Tapi syaratnya lebih gampang, karena biasanya anggota koperasi itu ya cuma warga sekitar. Nggak ada istilahnya kayak orang Bandung ikutan koperasi di Rama itu. Jarang orang-orang kayak gitu. Biasanya koperasi itu hanya terdapat di lingkup yang paling dekat. Misalnya koperasi tani, kopdes, koperasi desa. Strukturnya hanya lingkungan desa ini. Keuntungannya itu siapa untuk masyarakat desa itu? Koperasi sekolah, artinya cuma untuk warga sekolah aja. Kalau udah keluar dari sekolah ya udah keluar dari kambatan. Semua pinjamannya harus dikembalikan, semua tabungannya dikembalikan kepada anggotanya, dan hutang dari anggotanya harus dikembalikan. Itu koperasi, makanya pinjamannya akan karena dananya terbatas. Tapi keuntungannya juga untuk mereka sendiri. Yang pinjamnya kita, misalnya nih kelas ini bikin koperasi, yang pinjamnya orang-orang kelas ini nanti begitu akhir tahun ada RAT dibaginya untuk kalian. Keuntungannya kalian ini. Oke, ini kalian. Kalian jadi kalian. Ada pertanyaan enggak? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan, kita balik lagi ke. Udah pernah bikin kelompok ya? Kita bikin quiz. Oke, udah ada bikin kelompok, sok bapak duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Bagi jadi 4 kelompok ya di sini ya. Masih pada ingat nggak kelompoknya? Ingat? Jadi, yang kami cuma 2 orang ya. Ya, tapi ada yang pada kuliah. Ada yang pada kuliah.
Kalau salah minus 5, kalau benar plus 10. Ya. Salah minus 5, benar plus 10. Nilainya semua samain. Semuanya disamain satu kelompok. Jadi kalau misalnya kelompoknya asal bunyi, siapapun yang nyebut di kelompok itu asal sebut salah minus 5. Ya. Oke. Asal nyebut salah minus 5. Kalau benar, soalnya banyak. Nanti rebutan, silahkan. Yang merasa bisa, cung. Acungkan tangan dulu. Setelah ditunjuk baru sebut jawabannya. Ya. Kalau saya belum disebut, jangan dulu jawab. Pertanyaan pertama. Oh, ini harus jawab dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Benar. Pertanyaan pertama. Sebutkan 2 contoh bank asing. Apa ya, Pak? Kelompok 4. Oke. 10 kelompok 4. Yang lain? Tambah lagi. Pertanyaan kedua. Siap? Bank Indonesia dibentuk tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor berapa? Nomor 4. Wah. Jawabannya setengah benar, setengah salah. Kelompok lain? Apa ya, Pak? Kelompok 2? 1953. Tadi pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya tadi dari Bank Indonesia dibentuk tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor ada 2 ya, Bank Indonesia ya. Ada UU. Nih ya, ada UU Nomor 51 tahun 51 itu tentang pembentukan Bank Indonesia. UU Nomor 11 tahun 53 tentang pemisahan Bank Indonesia dari BNI. Ada 2 ya. Pertamanya Bank Indonesia itu masih di bawah BNI 1951. UU Nomor 51. Kalau UU Nomor 11 tahun 53 itu yang dipisahkan. Jadi kantornya harus pisah. BI udah bikin kantor sendiri. Terpisah dari. Oke. Ya Pak. 5 aja. Nah, itu lah. Nomor 11 tahun 53. Pertanyaan ketiga. Yang ketiganya Pertanyaan ketiga.
dari bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Keempat, Bank konvensional itu bisa pakai bunga. Kalau misalnya syariah itu tidak pakai bunga. oke. Sistem bank konvensional itu menggunakan bunga, bank syariah angkanya menggunakan jual beli. Oke. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, mana ini soalnya? Nggak ada soalnya, kelompok tiga. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Sebutkan 3 bank milik pemerintah. Pemerintah pusat ya, bukan pemerintah daerah ya. BNI, BNI Mandiri. Oke. BNI. 3. Ini kelompok 4 semua ini kan. Kelompok 4 juga yang dijawabnya cuma 1 orang. Yang lainnya ada yang jawab. Kelompok 1, kelompok 3, ayo. Ya. Pertanyaan ke 5 ya. Pertanyaan ke 5. Bank Indonesia dikenal juga sebagai bank. Bank Indonesia dikenal juga sebagai bank. Pak, saya tahu. Oke, Bank Sentral. Bank Sentral cuma ada 1 ya, cuma ada Bank Indonesia. Bank lain tidak ada yang namanya Bank. Aduh ini 1/3 mana ini? 1/3. Pertanyaan ke 6. Lembaga keuangan yang memiliki rasio keuntungan tertinggi tapi juga memiliki resiko tertinggi itu dimiliki oleh lembaga keuangan non perbankan ya. Ini pasti non perbankan yang memiliki rasio keuntungan tertinggi tapi juga memiliki rasio kerugian yang tertinggi itu dimiliki oleh lembaga keuangan. Kalau kita ikutan ke situ, kalau misalnya lagi hoki, untungnya baik. Tapi kalau lagi apes, bocor. Ya. Bahan perbankan. Keempat, bursa efek yang ini kan, wah berapa banget ya kayak gitu-gitu kan, trading apa kayak gitu. Tapi trading banyak yang ilegal ya, nggak semua trading itu legal. Bursa efek kalau misalnya kalian jago, tentunya legal. Tapi kalau misalnya yang di atas, kalau langsung bocor. Trading mah gak jauh beda sama di jadi beda. Kalau lagi apa? Kalau lagi itu aduh 1/3 belum ada suaranya ini. Apa 1/3 mana? 1.
dengan jaminan barang adalah tempat pegadaian. Oke. Aduh. Kelompok 1, kelompok 3, nggak ada suaranya. Ya. Pegadaian, ya. Pegadaian itu adalah tempat kita menyewa, tapi kita harus menggadaikan, menjaminkan sesuatu. Kalau di bank tidak semuanya harus ada jaminan. Contohnya kartu kredit ya. Kartu kredit kan cuma kita punya kartu, kita gesek belanja, ada jaminannya kan? Yang penting kita jaminan sama kartu kredit. Tapi kalau pegadaian, ketika kita ingin pinjam uang ya harus ada jaminan. Nah, kalau tadi Bank Indonesia itu sebagai bank sentral. Bank sentral itu adalah bank yang mengatur semua sistem perbankan yang ada di dunia, baik itu dari suku bunga maupun besaran maksimal kredit yang bisa diberikan oleh masing-masing bank. Misalnya suku bunganya 4,76%. Berarti setiap perbankan minimal ngasih bunganya itu pasti 4,7%. Gak akan ada yang di bawah 4,7%. Karena adalah Bank Indonesia itu mutlak untuk bank yang berada di bawah Bank Indonesia. Terus juga Bank Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan edaran untuk mencetak uang. Pencetakan uangnya di PT Peruri, tapi yang mengeluarkan edaran untuk mengeluarkan uangnya itu adalah Bank Indonesia. Nah, jadi bank sentral pertama di Indonesia itu Bank BNI, ya kan? Ada dua jenis uang pada saat itu, uang merah dan uang putih, kan? Biar yang lain bisa jawab ini. Ada uang merah, ada uang putih. Ketika awal kemerdekaan, dua uang itu digunakan. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa terjadi dualisme uang merah dan uang putih? Kenapa bisa terjadi dualisme uang merah dan uang putih? Kemarin uang merah yang dikeluarkan oleh BRI, uang putih yang dikeluarkan oleh BNI. Uang merah disebut uang merah karena uangnya berwarna merah, uang putih karena warnanya putih. Kenapa bisa terjadi dualisme mata uang ketika awal kemerdekaan? Kenapa bisa terjadi dualisme mata uang? Kenapa? Kenapa sih menyatu dengan ganda? Ada yang lain? Bisa, tapi kurang lengkap. Bukannya itu dari ganda ya? Dulu Pak, apa? Kenapa ada uang merah uang putih? Apa? Apa? Lagi gimana ya? Uang merah, uang putih pertama karena dualisme. Uang merah dikeluarkan oleh BRI, sedangkan uang putih dikeluarkan oleh BNI. Kenapa terjadi dualisme? Karena uang yang digunakan sebelumnya di Indonesia itu semuanya menggunakan uang merah. Ya, sudah menyebar di seluruh Indonesia uang merah.
Uang putih itu hanya ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Makanya kenapa terjadi dualisme? Karena wilayah Indonesia yang luas, uang putih belum bisa menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Tahun berapa uang putih diterapkan di Indonesia? Di seluruh Indonesia. Tahun berapa uang putih diterapkan di seluruh wilayah Indonesia? Coba empat. Baik lagi yang lima. Kalau lain, sejak kapan uang putih diterapkan di seluruh Indonesia? Bisa jawab lagi, Pak. Enggak, enggak. Coba 2, 3, 1. Sejak kapan uang putih diterapkan di Indonesia? Ya. Ya. Lihat, lihat. Sejak kapan? Coba 2. Coba 3, 4. 3.